Halo minasan, konnichiwa. Jumpa lagi dengan saya Heri Ilham dari Macha Nihongo. Jadi langsung saja pada hari ini kita akan membahas pola kalimat selanjutnya untuk level N4 atau JLPT N4. Jadi pada hari ini kita akan membahas pola kalimat Aida ni. Ya, Aida ni. Bisa dilihat di layar ya. Ada pola kalimat Aida ni. Nah, pola kalimat Aida ni ini sebelum kita masuk ke Aida ni, kita harus tahu dulu bahwa arti dari kata Aida adalah antara, ya. Jadi kalau misalkan kita biasa di kalimat sebelumnya atau di level sebelumnya ada menggunakan kata Aida yang itu di antara. Jadi misalkan di antara rumah sakit dan hotel ada kombini misalkan atau ada restoran, kurang lebih seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke pola Aida ni. Jadi pada dasarnya Aida ni ini bisa dilihat artinya itu kalau bukan sementara, kemudian bisa juga artinya selama. Nah, sementara atau selama di sini artinya dia dalam rentang waktu ya. Jadi kalau bisa kita bawa ketika dalam tanda kutip dalam rentang waktu itu ya. Jadi misalkan saya menonton sementara menunggu dia datang ya. Saya menonton film sementara menunggu dia datang. Jadi bisa diartikan Aida ini juga sama dengan ketika ya. Cuman ketika sebenarnya memiliki pola sendiri dalam bahasa Jepang yaitu tokini. Cuman kalau enaknya didengar kita bisa menggunakan ketika dalam bahasa Indonesia. Nah, Aida ini saya tekankan tadi artinya adalah sementara atau selama. Nah, bisa dilihat misalkan kita lihat dulu bahwa Aida ini bisa masuk ke kata kerja, kata benda, kata sifat ya. Jadi kata kerja juga bisa dilihat dia bisanya bentuk biasa, bentuk futsu atau bentuk nai ya. Jadi misalkan watashi wa kare o matteru aida ni eigao mimasu. Jadi saya menonton film pada saat, selama, atau ketika menunggu dia datang. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana arti atau bagaimana penggunaan pola Aida ini. Kita lihat lagi contoh yang lain. Misalkan di kata sifat ya. Kata sifatnya bisa menggunakan kata sifat iya ataupun kata sifat. Nah, sumetai Aida ni nonde kudasai misalkan. Jadi pada saat atau selama jusnya misalkan dingin, silakan diminum. Jus juga sumetai Aida ni dozo nonde kudasai. Jadi silakan minum jusnya selama atau pada saat atau ketika jusnya masih dingin. Ya, bisa dipahami ya bagaimana feeling atau bagaimana saat menggunakan Aida ini. Contoh yang lain lagi misalkan Yasumi no Aida ni watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Jadi selama atau pada saat liburan, pada saat waktu libur, saya belajar bahasa Jepang. Nah, saya tekankan sekali lagi, arti dari Aida ini adalah selama atau sementara. Tapi kalau enaknya didengar dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa menggunakan kata ketika atau pada saat. Tetapi kuncinya dia dibatasi oleh rentang waktu. Ada periode waktu yang kita bahas di dalamnya. Ya, jadi misalkan neteru aida ni yume o mimashita. Pada saat saya tidur atau sementara saya tidur, saya bermimpi. Jadi bisa dibayangkan bahwa keadaan bermimpinya itu terjadi pada saat periodenya pada saat dia tidur ya. Beda kalau kita misalkan ketika saya kecil atau pada saat saya kecil, saya sering bolos misalnya ya. Jangan bolos ya. Pada saat seperti itu memang juga sama membicarakan tentang waktu tapi lebih lama dan tidak terbatas oleh dan lebih luas ya. Beda kalau Aida ini memang ada batas antara satu waktu dengan waktu yang lain. Jadi tadi misalkan Yasumi, jadi membicarakan waktu Yasuminya saja. Kemudian pada saat tadi mimpi membicarakan pada saat waktu tidurnya saja atau pada saat waktu menunggunya saja. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi adalah contoh yang tadi untuk kata sifat, maksud saya kata benda. Nah, kata benda menggunakan no, ya. Jadi ada no, Aida ni. Ya, jadi misalkan contoh yang saya bawa tadi di awal sekali, restoran wa
restoran wa hotel to byoin no aidani arimas. Jadi restoran ada di antara hotel dan rumah sakit. Ya, kurang lebih seperti itu, membicarakan masalah tempat. Tapi sama kalau misalkan tadi kita membahas masalah yasumi ya. Misalkan natsu yasumi no aidani nihonge ikimas. Jadi pada saat atau ketika atau selama musim selama libur musim panas saya akan ke Jepang. Nah, jadi ke Jepangnya ini selama musim panas itu saja. Intinya tadi satu, kita simpulkan aidani ini bisa masuk ke kata kerja, kata sifat, kata sifatnya baik kata sifat i maupun kata sifat na. Kemudian kata benda. Nah, khusus untuk kata benda kita beri no ya, setelah kata bendanya tambahkan no, kemudian aidani. Oke? Sekian untuk penjelasan partikel maksud saya pola aidani. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di komen saja atau silakan di DM kami. Semoga bisa kami balas dan bisa kami menjelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.